Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam juga selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga anak-anakku semua selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustadz. Walaupun hanya lewat video ini, ya, semoga dengan video ini bisa menambah silaturahmi kita, ya, dan juga menambah wawasan dan ilmu kita serta menambah amal ibadah kita. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini sekolah kita SDIT Ar-Razwa itu mengadakan program yaitu One Day One Hafiz, One Day One Hadis, ya, satu hari satu hadis yang akan dibawakan seluruh ustadz ustazah yang ada di SDIT Ar-Razwa secara bergantian. Hadis yang akan kami bawakan adalah hadis Arba'in Nawawi. Jadi bagi anak-anak ustadz yang soleh dan soleha bisa mencari di buku hadis Arba'in Nawawi, ataupun kalau juga mau mendownload di Play Store di hadis Arba'in Nawawi. Oke, baiklah, untuk hari ini Ustadz akan menjelaskan hadis keempat, ya, dari hadis Arba'in Nawawi. Oke, Ustadz bacakan dulu hadisnya, ya, sama-sama kita simak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, Ustadz akan membacakan hadis keempat, hadis Arba'in Nawawi tentang takdir manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummahi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amilihi wa sakki aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Saya akan membacakan terjemahannya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat
lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama, menetapkan rizkinya. Yang kedua, menetapkan ajalnya. Yang ketiga, menetapkan amalnya. Yang keempat, celakalah dia atau bahagia hidupnya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara kelasinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara kelasnya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Dari hadis yang Ustaz bacakan tadi tentang takdir manusia, bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka ciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan. Itu adalah takdir. Ya, jadi kita harus percaya pada takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk. Yang kedua, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa kelasinya masuk surga atau neraka. Akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk masuk keduanya. Kita sebagai manusia diberikan oleh Allah akal, mana yang bisa membedakan baik dan buruk. Kalau kita ingin masuk neraka, silakan lakukan pekerjaan-pekerjaan ahli neraka. Kalau kita ingin masuk surga, silakan kerjakan pekerjaan-pekerjaan ahli surga. Pekerjaan ahli surga adalah pekerjaan yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salat 5 waktu, sedekah, puasa, zakat, haji, patuh pada orang tua, itu semua pekerjaan ahli surga. Selanjutnya yang ketiga adalah amal perbuatan itu dinilai di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisi saat ini. Justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Ya. Jadi satu kali saja kita melakukan kesalahan, itu akan, terutama di akhir hayat kita, pada saat kita meninggal, itu akan menentukan, ya, itu akan menentukan perjalanan kita ke depannya. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali mencoba melakukan kegiatan maksiat. Ya. Kita tidak tahu akhir umur kita. Pada saat kita melakukan maksiat, tiba-tiba akhir kita sampai di situ, maka kita akan termasuk orang-orang yang melakukan ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa, yaitu bersungguh-sungguh. Yang kelima, tenang dalam masalah rizki. Rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum rizki kita ini sudah kita dapat semua, kita tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang kita, ya, ditakdirkan oleh Allah dengan rizki yang banyak, kita pasti akan dapat. Jangan sampai karena kerjaan kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu qanaah dan menerima apapun rezekinya, baik itu besar
baik itu kecil, selalu qanaah, selalu menerima dengan mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah nikmat. Tetapi siapa yang kufur, maka azab Allah sangatlah berat. Yang keenam, kehidupan ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Ajal, kematian itu tidak dapat ditunda atau tidak dapat didahulukan. Semua sudah ada waktunya. Yang ketujuh, sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu, karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus. Itulah salah satu hikmah kenapa dalam kandungan itu ada 40 hari ya. Itu agar ibu tadi siap dalam kondisi ya menerima janin tadi itu. Ya, sebenarnya Allah mampu langsung 9 bulan langsung lahir, tapi Allah Maha Kasih, Allah itu Maha Penyayang. Jadi dipersiapkannya seorang ibu tadi untuk siap ya mengandung ya, selama 40 hari bertahap-tahap. Oleh karena itu, anakku soleh soleha, jangan sekali-sekali berani sama orang tua, terutama ibu ya, karena ya, beliau sudah menyerahkan seluruh hidupnya, hidup matinya ya, untuk bisa mengeluarkan kalian ya, melahirkan kalian ke dunia ini. Oleh karena itu jangan sekali-sekali berani sama orang tua, terutama ibu ya. Ibu lalu ayah ya. Jangan sekali-sekali berani sama orang tua. Oke, mungkin itu hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis keempat ini, hadis Arba'in Nawawi ini, tentang takdir manusia ya. Apabila ada salah-salah kata, Ustadz mohon maaf. Ustadz adalah manusia yang miskin ilmu juga, kita sama-sama belajar. Semoga kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan itu semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan akan dilipat, mendapatkan 10 kali lipat ganda pahalanya, apalagi menuntut ilmu. Oleh karena itu pesan Ustadz, kalian di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini harus ditambah lagi menuntut ilmunya, ditambah lagi mengajinya, membaca Al-Qur'annya ya, ditambah lagi membaca buku-buku yang lainnya. Dengan itu semua kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin di bulan Ramadan ini. Mungkin dari Ustadz itu saja. Ustadz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.